sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berisikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang anak kecil Yahudi saat anak kecil ini sakit. An Anasin radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana ghulamun yahudiyyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada memang seorang gulam itu anak kecil yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti gulam ini anak kecil yang baik, tidak ada permusuhan dengan Rasul, dengan Islam sama sekali. Kapan batas gulam? Gulam itu anak kecil yang belum sampai balik. Kalau sudah balik, tak disebut gulam lagi. Tapi sebelum itu ada namanya sobi, anak kecil. Tapi gulam itu sudah mumayyiz, dia sudah bisa berpikir membedakan antara hak dan yang batil, tapi belum sampai balik. Makanya sebagian ulama berpendapat anak kecil yang disyariatkan untuk diakikahkan itu adalah batasnya sebelum dia balik. Apa sebab? Karena hadis tentang akikah itu disebut adalah gulam. Kullu gulamin setiap gulam itu tergadai illa bi aqiqatihi, kecuali dengan akikahnya. Berarti akikah itu untuk gulam selagi masih anak-anak belum balik. Kalau sudah tidak anak-anak berarti tidak lagi disyariatkan untuk diakikahkan, tapi di sebagian ulama. Nah, sekarang gulam tadi yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarid. Dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia jatuh sakit. Sepertinya sakitnya ini sakit keras yang dikhawatirkan akan meninggal dunia. Karena meninggal itu tidak mengenal umur. Kalau sampai ajalnya ya meninggal. Sehat sakit itu tidak menentukan ajal. Tapi kadang sebabnya kita melihat sebabnya karena sakit ini. Tapi kematian bukan karena itu. Yang sehat juga banyak yang meninggal. Jadi gulam tadi marid, dia sakit. Fa'atahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada inda ra'sihi. Lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya. Jadi kalau kita lihat di sini, jangankan seorang mukmin, seorang kafir pun dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat sakit. Apalagi seorang mukmin. Nah, apalagi seorang mukmin. Pada hadis yang lalu kita bacakan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak berkata kepada Adam, "Wahai anak Adam, aku sakit, kenapa kalian tidak kunjungi? Kenapa kamu tidak kunjungi?" Rupanya maksud tidak mengunjungi Allah itu ada saudara yang sakit tidak kalian kunjungi. Nah, ini menunjukkan betapa besar mulia utamanya mengunjungi orang yang sakit. Sampai-sampai orang yang non muslim, anak kecil dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat anak kecil itu sakit. Apalagi kalau sesama muslim, sesama mukmin, saudara kita. Dan itu Allah berikan keutamaan yang besar. Sama ibarat mengunjungi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lalu. Lalu Rasulullah mengunjungi anak kecil tadi, apa yang beliau lakukan? Faqa'ada 'inda ra'sihi. Dia duduk di samping atau di sisi kepalanya. Barangkali anak ini sakit, lazimnya kan terbaring. Maka Rasul duduk di samping atau di sisi kepalanya. Karena dia belum muslim, belum masuk Islam, apa yang Rasul lakukan? Beliau katakan, aslim, masuk Islamlah kamu. Jadi boleh mengunjungi orang non muslim
kalau memang ada kesempatan dan harapan untuk memberikan nasihat kepada dia agar dia masuk Islam. Kalau dia menerima, berarti Allah memberikan hidayah kepadanya. Kalau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kesempatan, maka dianjurkan untuk mengunjunginya. Tapi kalau tak mungkin untuk mengunjungi, kita pula akan dimusuhi dan macam-macam, itu lain persoalan. Ini dalam kondisi Rasulullah memungkinkan untuk mengunjungi anak tadi. Orang tuanya pun juga tidak ada masalah. Ketika beliau katakan, aslim, masuk Islamlah kamu, fanazara ila abihi wa huwa qa'ada indahu. Dan anak kecil tadi ketika disuruh oleh Nabi, masuk Islamlah kamu, dia lihat kepada ayahnya. Ini menandakan anak yang soleh, anak yang patuh kepada orang tua, walaupun dia seorang Yahudi, orang tuanya barangkali juga Yahudi. Dia melihat kepada ayahnya. Anak kecil kan belum terlalu banyak pertimbangan. Tentu dia akan mengambil rujukan kepada orang yang dia percaya. Dan yang paling dipercaya oleh seorang anak pasti orang tuanya. Oleh karena itu orang tua itu rujukan, referensi bagi anak. Jadilah referensi yang kuat, referensi yang memang benar-benar bisa menjadi pegangan bagi anak, baik dalam ilmunya, dalam ekonominya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Maka dia merujuk kepada orang tuanya. Dia lihat ayahnya. Lalu ayahnya saat itu sedang berada di samping anak tadi. Ini menunjukkan ayahnya pun juga tidak memusuhi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata ayahnya? Ati Abul Qasim. Ati taat bahasa kitanya. Taatilah Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyah Nabi. Aba artinya ayah, Al Qasim itu nama anak Nabi yang laki-laki yang meninggal waktu kecil. Itu satu-satunya anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kunyah Nabi. Maka para ulama tidak boleh ada orang lain yang memakai kunyah itu. Kalau ada seseorang yang punya anak dia beri nama Al Qasim, tentu pada dasarnya seharusnya kunyah dia Abul Qasim atau Abul Qasim dalam keadaan masuk, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini menyamai kunyah Nabi. Nabi kunyahnya Abul Qasim. Nah, jadi ayah tadi mengatakan, "Ati Abul Qasim." Kamu taatilah Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh atau mengajak dia untuk masuk Islam. Artinya orang tuanya itu masuk Islam lah kan. Fa aslama. Kemudian anak kecil tadi pun masuk Islam. Nah, fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, kemudian Rasul pun keluar meninggalkan anak dan ayah tadi yang dalam keadaan sakit tadi anaknya. Wa huwa yaqul, kemudian Rasul mengatakan, alhamdulillahillazi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Kalau dia mati dalam keadaan kufur, nah, berarti dia neraka. Nah, hadis ini Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita, bukankah anak kecil belum ada dosanya? Nah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dalam riwayat Bukhari, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satu anak yang dilahirkan di dunia ini kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kalau dia dalam keadaan fitrah, berarti dia masuk surga. Sekarang dia masih anak-anak. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Hadis yang mengatakan kullu ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah itu juga diperselisihkan maknanya. Hadisnya tidak, hadisnya sahih. Apa maksud dia dalam keadaan fitrah? Apakah dia memang semua anak yang mati waktu kecil langsung masuk surga? Pendapat umum mengatakan iya, karena belum ada beban taklif. Dia dalam keadaan suci. Pendapat lain mengatakan
bahwa di akhirat kelak Allah akan menguji dia. Andaikan umurnya dikasih panjang sampai dewasa, apakah dia menjadi taat atau dia durhaka? Karena Allah Maha tahu. Nah, ketika Allah menguji dia dan dia menjadi orang yang soleh, berarti masuk surga. Tapi kalau dia menjadi orang yang ahli durhaka, maka dia masuk neraka. Nah, itu pendapat para ulama. Berkaitan dengan hadis ini, sebagian mengatakan anak Yahudi ini saat itu masa-masa peralihan menjelang dia balik. Jadi kalau balik kebanyakan kita sekarang umur 11 tahun, 12 tahun, kelas 5 SD, kelas 6 SD, itu kan sudah betul-betul sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Sudah punya pemikiran yang cukup baik. Nah, saat itulah Rasulullah mengajak dia untuk masuk Islam. Apa sebab? Dikhawatirkan dia bisa jadi sudah balik dan dia sudah benar-benar paham tentang agama ini. Nah, maka diajak untuk masuk. Artinya akalnya sudah bisa berpikir baik, maka diajak untuk masuk Islam. Nah, begitulah Rasulullah mensyukuri dengan mengatakan alhamdulillahillazi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Nah, itu artinya orang yang akhir hidupnya dalam keadaan kufur kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Itu sudah kita maklumi karena memang tiket untuk masuk surga itu adalah mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka kekal dan tak akan pernah kembali. Beda dengan orang mukmin yang berdosa tapi masuk neraka. Itu beda nerakanya orang kafir masuk neraka dengan orang mukmin masuk neraka. Mungkin tempatnya sama, tapi apa bedanya? Dalam hadis yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surat Al-A'la, orang kafir itu masuk neraka, kekal di dalamnya, tak pernah keluar, la yahya wa la yamut. Dia tidak hidup, tidak pula mati. Dia benar-benar merasakan sisa neraka yang sangat mengerikan. Tak hidup, tak mati. Dia tetap nyawanya berada di jasadnya. Tapi orang beriman yang berdosa, dosanya lebih berat daripada pahalanya, dia masuk neraka. Ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, dia tak sanggup menahan perihnya api neraka. Akhirnya dia mati di situ dan tubuhnya gosong menjadi hangus. Ketika dosanya sudah habis, maka dia dikeluarkan dari neraka. Jadi bedanya kalau orang kafir tak mati dalam neraka, tapi kalau orang beriman dia mati dalam neraka karena tak sanggup untuk menahan panasnya api neraka. Tapi kalau begitu jangan pula berpikir tak apa-apa langsung neraka, itu jangan. Nauzubillah. Prinsip kita jangan sampai gagal dalam hal ini. Jangankan dimasukkan ke dalam neraka, didekatkan ke neraka pun jangan. Jangan sampai Allah dekatkan kita ke dalam neraka. Walaupun setiap manusia nanti pasti akan bertemu dengan neraka. Tapi kapan? Saat melewati Shiratal Mustaqim. Itu setiap manusia akan bertemu dengan neraka. Orang-orang beriman bertemu dengan neraka saat melewati Shiratal Mustaqim. Jadi disebutkan dalam ayat Al-Quran, ada di situ lafaznya illa wariduha. Semua orang itu pasti akan melewati neraka itu saat melewati Shiratal Mustaqim, tapi tak masuk. Nah, inilah hadis Nabi SAW betapa mulianya akhlak beliau. Anak kecil sekalipun dia jenguk, bahkan anak kecil ini dia non muslim, kemudian dia jenguk dan diajak untuk masuk Islam. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.